Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Dian Budi Utomo, NPM 2241051. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen risiko operasional. Nah, untuk itu mari kita simak bersama-sama. Pengertian manajemen risiko operasional adalah jenis-jenis risiko yang timbul dari operasi sehari-hari suatu organisasi dan dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Risiko ini berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kerugian berbagai akibat dari kegagalan atau ketidaksesuaian dalam proses internal, sistem, orang, atau faktor eksternal. Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak fungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional perusahaan. Risiko operasional dapat bersumber dari sumber daya manusia, proses internal, sistem, dan infrastruktur, serta kejadian eksternal. Jadi, sumber risiko operasional di dalamnya itu terdiri dari sumber daya manusia, proses internal, eksternal, sistem, dan infrastruktur yang tergabung dalam lingkaran tersebut. Tujuan utama manajemen risiko operasional adalah untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mengelola, dan mengintimidasi risiko yang terkait dengan operasi sehari-hari suatu organisasi. Tujuan utama manajemen risiko operasional ke depan adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dan tidak fungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan suatu kejadian-kejadian eksternal. Sumber-sumber risiko operasional. Jadi risiko yang pertama yaitu karakteristik dan kompleksitas bisnis. Nah, dalam risiko tersebut memiliki parameter atau indikator skala usaha dan struktur organisasi perusahaan, kompleksitasnya, proses bisnis, dan keragaman produk atau jasa, lalu protein dan pengembangan bisnis. Lalu yang dimaksud dalam parameter indikator tersebut yaitu tingginya kompleksitas bisnis dan tingkat keragaman produk perusahaan akan menimbulkan kerumitan dan variasi proses kerja baik secara manual maupun otomatis, sehingga berpotensi menimbulkan terjadinya gangguan atau kerugian operasional. Lalu risiko yang kedua yaitu sumber daya manusia. Nah, parameter dan indikator dari sumber daya manusia ini yaitu menerapkan manajemen sumber daya manusia atau kegagalan karena faktor manusia, yang artinya manajemen sumber daya manusia yang tidak efektif dapat mengakibatkan potensi timbulnya gangguan atau kerugian operasional pada perusahaan. Risiko yang ketiga yaitu risiko sistem akibat penggunaan teknologi dan sistem, yang artinya kesalahan input data atau kesalahan pemrograman dan problem keamanan sistem dan teknologi. Untuk risiko yang dapat menjadi masalah yang keempat yaitu risiko eksternal, yang artinya bencana alam atau tsunami, kebakaran, terorisme, listrik, PLN mati, dan kecurangan eksternal lain. Kebijakan, prosedur, dan penetapan dalam melaksanakan kebijakan risiko operasional. Perusahaan perlu menerapkan strategi manajemen risiko operasional harus sesuai dengan strategi bisnis secara keseluruhan dan disusun dengan pertimbangan faktor pengembangan ekonomi dan industri organisasi. Tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko merupakan tingkat dari jenis risiko yang bersedia diambil perusahaan dalam rangka mencapai sasaran komparasi. Kebijakan dan prosedur perusahaan harus menerapkan kebijakan manajemen risiko yang harus diinternalisasikan ke dalam proses bisnis dan aktivitas pendukung. Perusahaan harus menerapkan limit risiko operasional sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil, toleransi risiko, dan strategi korporasi keseluruhan, serta memperhatikan kemampuan modal perusahaan. Pengukuran risiko operasional diukur berdasarkan dua faktor. Yang pertama yaitu risiko suatu aktivitas atau risiko intern. Yang pertama, pengamatan frekuensi versus dampak. Ada 4 jenis utama yaitu low frequency, low impact, low frequency, high impact, high frequency, low. Yang dua, kerugian yang diperkirakan
dikali kerugian yang tidak diperkirakan. Metode yang dapat digunakan antara lain yang pertama yaitu Risk Control Assessment (RSCA), manajemen risiko operasional untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko operasional yang bersifat kualitatif dan prediktif untuk menggunakan dimensi dan dampak yang kemungkinan berbeda. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.